Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Harapan saya semuanya bangun pada saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami melangkah dalam segala aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16, ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana renungan firman Tuhan ini datang melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika, di mana di hari-hari terakhir pada masa sebelum kedatangan Yesus, Allah berkata kepada umat kepunyaannya bahwa mereka harus berjaga-jaga karena pada hari-hari itu akan ada begitu banyak kemerosotan iman, ada begitu banyak orang-orang yang akan meninggalkan iman mereka karena iblis akan berusaha keras untuk membawa mereka jauh daripada Tuhan. Nah, dengan banyaknya persoalan, dengan banyaknya pergumulan, ada begitu banyak orang akan kehilangan iman mereka. Nah, firman Tuhan berkata pada saat pagi hari ini, baik kepada jemaat yang di Tesalonika maupun bagi saya dan saudara, firman ini datang menjadi bagian milik kita. Apa sikap kita di hari-hari sebelum kedatangan Tuhan? Saya berikan judul renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu 3 cara ampuh saat menghadapi permasalah atau saat menghadapi pergumulan. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Di hari-hari ini banyak orang akan kehilangan damai sejahtera, orang akan kehilangan sukacita, bahkan orang akan kehilangan semangat hidup, motivasi hidup. Karena dengan tekanan hidup, dengan situasi yang semakin sulit, semakin sukar. Tetapi ingat apa kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Setiap hari, setiap waktu kita harus selalu bersukacita. Karena apa? Karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Yesus yang luar biasa, yang mampu dan sanggup menolong kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, sikap yang harus kita ambil. Dikatakan di sini, tetaplah berdoa. Artinya jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Karena doa itu adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah sarana yang diperintahkan oleh Allah, yang harus kita pakai, yang harus kita lakukan untuk kita mengungkapkan setiap isi hati kita di saat kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam pergumulan. Hanya melalui doa kita bisa menyampaikan setiap keluhan-keluhan kita, bahkan setiap ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Bapa di sorga. Yang ketiga, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, sikap yang ketiga, yaitu mengucap syukur dalam hal apapun itu, dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan, yang baik maupun yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih-Nya kepada Tuhan.
Puji Tuhan, biarlah renungan singkat pada saat pagi hari ini kembali mengingatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Di hari-hari terakhir sebelum masa kedatangan Tuhan ini, kita harus selalu bersuka cita, kita harus tetap berdoa, kita harus selalu mengucap syukur dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi setiap lika-liku kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada saat pagi hari ini, mengingatkan kami untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk kami selalu berharap kepada Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, untuk kami selalu bersuka cita, untuk kami selalu berdoa dan mengucap syukur dalam segala keadaan kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah yang akan memberikan kami kekuatan di saat kami menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, berkati umat kepunyaan-Mu pagi hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan. Bahkan segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian milik kami. Tuhan, angkat kami jadi kepala bukan ekor, semakin hari kami naik dan bukan turun. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat berakhir pekan. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.